Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini saya ingin berbagi cerita yang luar biasa menyentuh hati. Sebuah kisah penuh perjuangan, pengorbanan, dan ketegaran hati seorang wanita yang tak pernah menyerah meski dihantam badai kehidupan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Mari kita awali dengan membaca sholawat. Di sebuah desa kecil bernama Cipta Asri yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan ladang yang terbentang luas, hidup seorang wanita sederhana bernama Ratna. Ia dulunya memiliki kehidupan yang cukup bahagia bersama suaminya, Dimas, serta dua anak kecil mereka, Arif dan Lina. Dimas adalah seorang pria pekerja keras yang mencintai keluarganya sepenuh hati. Sayangnya, nasib berkata lain ketika Dimas jatuh sakit. Penyakit yang tidak terdiagnosis dengan tepat menggerogoti tubuhnya. Keluarga Ratna yang miskin tidak mampu membawa Dimas ke rumah sakit besar. Hari demi hari berlalu dengan penderitaan yang tak berkesudahan. Di akhir hayatnya, Dimas memandang Ratna dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Jaga anak-anak kita, Ratna. Aku mencintaimu." Kalimat itu menjadi yang terakhir dari Dimas sebelum ia mengembuskan napas terakhir. Ratna kehilangan satu-satunya sandaran hidupnya. Saat ia menatap tubuh suaminya yang terbujur kaku, hatinya dipenuhi rasa hancur. Namun, ia tidak membiarkan kesedihan menguasainya terlalu lama. Dengan napas berat, ia memeluk anak-anaknya yang menangis. "Ibu tidak akan meninggalkan kalian. Kita akan bertahan bersama, Nak," ucapnya dengan suara bergetar. Setelah pemakaman, kehidupan Ratna berubah drastis. Rumah kecil mereka yang berada di pinggir desa kini terasa lebih sunyi. Ratna harus menjalani peran sebagai tulang punggung keluarga, pekerjaan yang dulu dilakukan Dimas. Namun, di dalam hatinya, ia selalu bertanya pada diri sendiri, "Bagaimana aku akan melewati semua ini? Ya Allah, berikan aku kekuatan." Setiap pagi, Ratna terbangun sebelum matahari muncul. Rutinitasnya dimulai dengan memasak nasi dan lauk sederhana untuk sarapan anak-anaknya. Kadang kala hanya ada garam dan kerupuk di piring mereka, tetapi Ratna tetap berusaha menyuguhkan makanan dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, ia akan membangunkan Arif dan Lina. "Bangun, Nak. Sudah pagi. Kita harus memulai hari ini dengan semangat," ucapnya lembut. Lina, yang baru berusia 5 tahun, mengerjap-ngerjapkan matanya sambil memeluk ibunya. "Bu, apakah hari ini kita akan makan enak?" tanyanya polos. Ratna tersenyum pahit, tetapi ia menyembunyikan kesedihannya. Ratna bekerja sebagai buruh tani di sawah milik tetangga. Upah yang ia terima jauh dari cukup, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Setiap langkah menuju sawah, Ratna seringkali terhenti sejenak untuk memanjatkan doa. "Ya Allah, berilah keluargaku rezeki yang cukup. Aku hanya ingin anak-anakku bahagia." Saat sore menjelang, ia akan kembali ke rumah dengan tubuh lelah tetapi hati penuh tekad. Namun, tidak jarang ia harus mengetuk pintu rumah tetangganya untuk meminjam segenggam beras. "Bu Sari, maaf, apakah ada beras yang bisa saya pinjam? Saya akan mengembalikannya setelah saya menerima upah," tanya Ratna dengan nada rendah hati. Tetangganya memahami kondisi Ratna, dan meskipun mereka sendiri tidak kaya, mereka selalu berusaha membantu. Suatu pagi yang dingin, Lina mulai mengeluh sakit. "Bu, kepala Lina pusing," ujar gadis kecil itu dengan wajah pucat. Ratna segera menyentuh dahi Lina dan merasakan suhu tubuh yang sangat panas. Tanpa berpikir panjang, ia menggendong Lina dengan selendang lusuhnya dan membawa anak itu ke puskesmas. Perjalanan ke puskesmas tidak mudah. Jarak yang jauh dan jalanan yang berlumpur membuat Ratna harus berjalan perlahan, menghindari tergelincir. Di sepanjang jalan, ia terus berdoa dalam hati, "Ya Allah, sembuhkan anakku. Jangan biarkan Lina menderita." Arif, yang masih kecil, berjalan di belakangnya sambil sesekali memegangi ujung kain ibunya. Setibanya di puskesmas, dokter memeriksa Lina dengan seksama. "Bu Ratna, anak ibu mengalami demam tinggi. Ia membutuhkan obat khusus yang harus dibeli di kota." Ratna terdiam. Kata-kata dokter seakan menghantamnya seperti badai.
"Dok, apakah tidak ada obat lain?" "Saya tidak punya uang untuk membeli obat yang mahal," tanyanya putus asa. Sang dokter hanya bisa menggelengkan kepala. Ia memberikan beberapa obat ringan sebagai penanganan sementara, tetapi menyarankan Ratna untuk segera mencari pengobatan lebih lanjut. Dalam situasi penuh keputusasaan, Ratna bertemu dengan Bayu, teman masa kecilnya yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau. Pertemuan itu terjadi di tengah pasar desa, tempat Ratna sedang mencari pekerjaan tambahan. Bayu langsung mengenali wajah lelah Ratna. "Ratna, apa kabar? Lama kita tidak bertemu," sapanya dengan senyum ramah. Ratna hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Melihat wajahnya yang tirus, Bayu menyadari bahwa sahabat lamanya itu sedang menghadapi cobaan berat. "Kamu terlihat lelah sekali. Ada yang bisa kubantu?" tanyanya. Ratna menggeleng pelan. "Terima kasih, Bayu. Aku hanya sedang berusaha mencari pekerjaan tambahan." Namun, Bayu tidak menyerah. Ia mulai diam-diam memperhatikan kondisi Ratna dan anak-anaknya. Tanpa sepengetahuan Ratna, Bayu seringkali meninggalkan bahan makanan di depan rumah Ratna. "Mungkin ini yang bisa kulakukan untuknya sementara waktu," pikir Bayu. Suatu hari, Bayu membawa sebuah kantong berisi bibit tanaman ke rumah Ratna. "Ratna, aku punya bibit ini dari kebun ayahku. Tanam saja di kebunmu. Hasilnya pasti akan membantu kehidupanmu," ujarnya sambil menyerahkan kantong itu. Ratna menatap bibit itu dengan mata berkaca-kaca. "Bayu, kenapa kamu begitu baik padaku? Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus membalas semua ini," katanya sambil menahan air mata. Bayu hanya tersenyum. "Tidak perlu balas apa-apa. Aku hanya ingin kamu dan anak-anakmu bahagia. Lagi pula, kita dulu sahabat, bukan?" jawabnya dengan nada ringan tetapi tulus. Ratna mulai menanam bibit-bibit itu di kebunnya. Ia bekerja keras setiap pagi hingga senja untuk merawat tanaman itu. Perlahan, kebun kecilnya mulai menghasilkan sayur dan buah yang segar. Hasil panen pertama itu dijualnya di pasar, dan Ratna merasa bahwa ada secercah harapan baru dalam hidupnya. Matahari pagi baru saja menampakkan sinarnya, tetapi Ratna sudah sibuk di kebun kecil di samping rumahnya. Panen hari itu cukup baik, tetapi suara batuk Lina yang terus-menerus di dalam rumah tak pernah lepas dari pikirannya. Saat Ratna sedang membersihkan sayur kangkung yang hendak dijual, tiba-tiba Lina memanggil dengan suara lirih. "Bu, kepala Lina sakit lagi." Ratna bergegas masuk dan menemukan Lina terkulai lemas di atas tikar lusuh mereka. Tubuh kecilnya terlihat rapuh. Wajahnya pucat pasi. "Ya Allah, apa lagi cobaan yang kau berikan ini? Berikan anakku kesembuhan, ya Allah," gumam Ratna dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Dengan langkah terburu-buru, Ratna membungkus beberapa hasil panen ke dalam keranjang bambu dan berencana menjualnya segera di pasar. Ia berharap mendapatkan uang tambahan untuk membeli obat Lina. Dalam perjalanan, hatinya dipenuhi rasa gundah. Bagaimana jika uang ini tidak cukup? Apa yang harus kulakukan? Pikirnya terus-menerus. Di pasar, Ratna menawarkan sayurnya dengan suara pelan. Namun, sebagian besar pembeli enggan membeli, mengeluhkan daun-daun yang terlihat layu karena kurang air. Ratna hampir putus asa ketika seorang ibu-ibu parubaya berhenti di depannya. "Bu Ratna, apa yang kamu jual hari ini?" tanyanya dengan senyum ramah. "Kangkung, Bu. Segar kok. Langsung dari kebun tadi pagi," jawab Ratna dengan nada memelas. Perempuan itu membeli semuanya tanpa menawar sedikit pun. Sebelum pergi, dia menatap Ratna dalam-dalam dan berkata, "Tetaplah kuat, Bu. Allah pasti punya rencana baik untuk kita semua." Ratna hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Saat kembali dari pasar, Ratna bertemu dengan Bayu di tengah jalan. Bayu terlihat sedang memuat barang ke atas sepeda motornya. Ia melambaikan tangan ke arah Ratna dan mendekat. "Ratna, kau dari mana? Wajahmu tampak letih sekali," katanya penuh perhatian. Ratna mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa berat. "Aku baru saja dari pasar, Bayu. Lina sakit lagi, dan aku perlu membeli obat untuknya." Suaranya hampir bergetar saat ia mengucapkannya.
Bayu tampak berpikir sejenak sebelum berkata, "Tunggu di sini. Aku akan menemanimu ke apotek. Aku punya uang lebih yang bisa kau pinjam untuk membeli obatnya." Ratna tertegun sejenak. Matanya penuh rasa syukur, tetapi ia juga merasa malu harus terus meminta bantuan. "Bayu, aku sudah terlalu sering merepotkanmu," ucap Ratna pelan. Bayu hanya tersenyum kecil. "Jangan berkata begitu, Ratna. Kau harus memprioritaskan Lina sekarang. Biarlah aku membantu semampuku." Mereka pergi bersama ke kota untuk membeli obat, dan Ratna tak henti-hentinya berdoa dalam hati agar Lina segera sembuh. Dalam perjalanan pulang, Bayu mencoba menyemangati Ratna dengan cerita-cerita ringan dari masa kecil mereka. "Ingat saat kau jatuh dari pohon mangga, tapi malah tertawa keras karena mengira aku yang jatuh?" Bayu tertawa, mencoba mencairkan suasana. Ratna akhirnya tersenyum kecil. Sesampainya di rumah, Ratna segera memberikan obat kepada Lina. Malam itu, ia tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk di sisi Lina, mengelus kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Sesekali ia memeriksa suhu tubuh Lina yang perlahan-lahan mulai menurun. "Ibu, maaf sudah merepotkan," bisik Lina dengan suara lemah. Ratna menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Jangan berkata begitu, Nak. Kau adalah alasan ibu bertahan hidup. Kau adalah kekuatan ibu," jawabnya sambil mengecup kening anaknya. Ratna tak berhenti berdoa sepanjang malam, memohon kepada Allah agar ia diberikan jalan keluar dari segala penderitaan ini. Keesokan paginya, Lina terlihat sedikit lebih ceria, meski tubuhnya masih lemah. Ratna memutuskan untuk membawa Lina ke puskesmas sekali lagi untuk kontrol. Dokter yang melihat kondisi Lina memberikan kabar baik. "Demamnya sudah turun, Bu Ratna. Tapi dia harus tetap istirahat dan diberi makan yang cukup untuk memulihkan tenaganya." Ratna tersenyum lega meskipun ia tahu, makanan bergizi bukanlah sesuatu yang mudah untuk disediakan di rumah mereka. Sepulangnya, Ratna bertekad untuk bekerja lebih keras agar anak-anaknya tidak lagi kekurangan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Ratna kini mengelola kebun kecilnya dengan bantuan Arif. Bocah lelaki itu sudah semakin besar dan mulai memahami kondisi keluarganya. "Ibu, hari ini Arif yang akan mencangkul. Ibu istirahat saja," katanya sambil menggulung lengan bajunya yang sudah koyak. Ratna tersenyum bangga melihat semangat anaknya. Di malam hari, mereka makan bersama di bawah cahaya lampu minyak. Meskipun hidangan mereka sangat sederhana, suasana penuh kehangatan terasa nyata. "Bu, kapan kita bisa punya ayam seperti tetangga?" tanya Lina tiba-tiba. Ratna terdiam sejenak sebelum menjawab. "Nanti, Nak. Suatu hari kita pasti bisa. Untuk sekarang, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki." Arif tersenyum sambil mengangguk. "Betul itu, Lina. Yang penting kita tetap bersama." "Ya, Bu." Ratna mengangguk sambil menahan air mata harunya. Pada suatu malam yang dingin, Ratna duduk di depan pintu rumahnya sambil memandang bintang-bintang di langit. Di sisinya, Lina tertidur pulas, sedangkan Arif masih terjaga, duduk di samping ibunya. "Bu, apakah kita akan terus hidup seperti ini?" tanya Arif tiba-tiba. Ratna terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab. "Entahlah, Nak. Tapi yang ibu tahu, kita tidak akan menyerah. Selama ada doa dan usaha, Allah pasti akan menunjukkan jalan." Arif mengangguk pelan, lalu memandang ibunya dengan penuh keyakinan. "Aku akan bekerja keras suatu hari nanti, Bu. Aku ingin ibu dan Lina hidup bahagia." Ratna memeluk Arif erat. "Terima kasih, Nak. Kau adalah kebanggaan ibu. Bersama-sama, kita akan melewati semua ini." Di dalam keheningan malam itu, Ratna merasa ada harapan yang perlahan menyelinap ke dalam hatinya. Sebuah tekad yang semakin kuat untuk terus berjuang, demi anak-anaknya yang ia cintai sepenuh hati. Esok paginya, Ratna memulai harinya dengan semangat yang lebih besar. Keputusan untuk bangkit bagi anak-anaknya terasa semakin nyata. Di tengah kesibukannya mengurus kebun kecil, datang seorang wanita yang tak dikenal ke rumah mereka.
Perempuan itu bernama Bu Mirna, seorang relawan dari desa sebelah. Dengan senyum ramah, ia memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya datang ke sana. Bu Ratna, saya mendengar tentang perjuangan hidup Anda. Kami dari kelompok usaha bersama sedang mencari ibu-ibu yang berminat untuk bergabung. Kami menawarkan pelatihan dan dukungan modal kecil untuk memulai usaha, ujar Bu Mirna penuh semangat. Ratna terpana sejenak. Usaha? Seumur hidupnya, ia hanya mengenal bercocok tanam. Apa saya mampu, Bu? Saya tidak memiliki pengalaman selain bertani, jawab Ratna ragu-ragu. Bu Mirna tersenyum lembut. Semua akan kami bantu, Bu Ratna. Yang penting ada niat untuk belajar. Usaha kecil ini bisa membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga Anda. Bagaimana? Ratna menatap anak-anaknya yang sedang bermain di halaman rumah. Sebuah dorongan hati muncul, memaksanya berkata, "Baik, Bu, saya akan mencoba." Malam harinya, Ratna merenung. Pilihan untuk memulai hal baru terasa berat, tetapi harapan untuk memberikan kehidupan lebih baik kepada Lina dan Arif membuat hatinya yakin. Dalam sujud panjang malam itu, ia memohon petunjuk dari Allah. "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menjalani ini. Jangan biarkan aku mengecewakan anak-anakku." Hari pelatihan pun tiba. Ratna mengenakan baju terbaik yang dimilikinya, meskipun sudah lusuh karena usia. Ia berjalan ke balai desa dengan hati berdebar. Sesampainya di sana, ia melihat banyak ibu-ibu lain yang hadir. Beberapa dari mereka bahkan membawa anak-anak kecil. Suasananya ramai namun hangat. Pelatihan dimulai dengan pengenalan tentang usaha mikro. Ratna mendengar dengan seksama ketika pembimbing menjelaskan cara membuat keripik singkong yang enak dan tahan lama. Awalnya, semua terasa asing bagi Ratna. Ia tak pernah membayangkan dirinya membuat makanan ringan, apalagi untuk dijual. "Ibu-ibu, siapa yang mau mencoba lebih dulu?" tanya pembimbing dengan semangat. Tidak ada yang mengangkat tangan. Dengan keberanian yang mendadak muncul, Ratna berkata, "Saya, Bu." Semua mata tertuju padanya, tetapi ia tak gentar. Ia mencoba mengikuti langkah-langkah yang diajarkan, dan meskipun hasilnya belum sempurna, ia merasa bangga dengan usahanya. "Tidak apa-apa gagal, yang penting kita belajar," ujar pembimbing itu menyemangatinya. Sepulangnya, Ratna membawa ilmu baru yang ia dapatkan. Ia mengajak Arif untuk membantu mengupas singkong di halaman rumah. "Kita akan mencoba membuat keripik ini untuk dijual. Nak, doakan usaha ibu berhasil," katanya sambil tersenyum penuh harap. Hari pertama berjualan pun tiba. Ratna menaruh keripiknya di wadah plastik sederhana dan berangkat ke pasar. Ia merasa canggung saat mencoba menawarkan dagangannya kepada orang-orang yang lewat. Beberapa menolak dengan halus, sementara yang lain berlalu tanpa memperhatikan. Namun, Allah selalu punya cara untuk menguatkan hambanya yang berusaha. Seorang bapak tua mendekati Ratna dan membeli beberapa bungkus keripik. "Ini, untuk cucu-cucu saya. Semoga dagangannya laris ya, Nak," katanya dengan senyum ramah. Ratna mengucapkan terima kasih dengan penuh haru. Meskipun pendapatan hari itu tidak besar, Ratna merasa ada secercah harapan. Setiap malam, ia terus berdoa dan bertekad untuk berusaha lebih giat lagi. Dengan bantuan Arif, ia mulai memperbaiki cara pembuatan keripik agar rasanya lebih enak. "Ibu, kita pasti bisa. Aku yakin banyak orang yang akan suka keripik ini," ujar Arif dengan penuh semangat. Perkataan itu menjadi penyemangat bagi Ratna untuk terus maju. Bulan demi bulan berlalu, usaha Ratna perlahan mulai menunjukkan hasil. Orang-orang di pasar mulai mengenal keripiknya. Bahkan beberapa meminta lebih banyak untuk acara khusus. Dengan keuntungan yang ia kumpulkan, Ratna mulai bisa membeli makanan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Lina kini terlihat lebih sehat, meskipun masih memerlukan perhatian khusus. Suatu hari, Bu Mirna datang ke rumah Ratna untuk melihat perkembangannya. "Bu Ratna, saya dengar usaha Anda mulai berkembang." "Selamat, ya," katanya dengan penuh antusias. "Terima kasih, Bu Mirna. Semua ini berkat pelatihan dan dukungan dari Anda.
Jawab Ratna dengan mata berkaca-kaca. Bu Mirna menggeleng. Tidak, Bu Ratna. Ini semua berkat kerja keras dan ketekunan Anda. Saya hanya memberikan dorongan kecil. Malam itu, Ratna bersujud dengan penuh syukur. Ia tak pernah membayangkan kehidupannya bisa berubah seperti ini. Meskipun perjalanan masih panjang, ia merasa bahwa Allah selalu mendengar doa-doanya. Ratna kini memiliki impian baru. Ia ingin menyekolahkan Lina dan Arif setinggi mungkin agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ibu akan berusaha sekuat tenaga. Kalian harus belajar dengan giat. Ya, kata Ratna kepada anak-anaknya suatu malam. Lina mengangguk sambil tersenyum. Bu, Lina juga mau bantu ibu jualan kalau sudah sembuh nanti, katanya penuh semangat. Arif menimpali. Aku juga, Bu. Nanti aku akan bantu ibu membuka toko sendiri. Ratna tersenyum penuh haru mendengar tekad anak-anaknya. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah melihat mereka tumbuh dengan semangat dan harapan. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah anak-anakku. Berikanlah kami kekuatan untuk terus melangkah ke depan." Kini, perjalanan Ratna bersama anak-anaknya menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar. Kehidupan yang penuh perjuangan telah mengajarkan mereka arti ketulusan, kerja keras, dan keyakinan kepada Allah. Meskipun badai mungkin akan datang lagi, Ratna yakin mereka akan mampu menghadapinya dengan iman yang kokoh. Beberapa bulan berlalu, dan usaha keripik Ratna semakin dikenal di desa. Namun, ketika kehidupan mulai terlihat sedikit lebih baik, sebuah kabar mengejutkan datang dari kepala desa. Sebuah proyek besar akan dijalankan di daerah tempat Ratna tinggal, yang artinya sebagian lahan yang ia gunakan untuk kebun singkong terancam digusur. "Maaf, Bu Ratna," kata Pak Kades suatu sore ketika datang ke rumah Ratna. "Saya sudah mencoba memperjuangkan agar lahan ini tidak digusur, tapi keputusan dari atas sulit untuk diubah." Ratna hanya mampu menatap kosong. Hatinya bergemuruh. Namun ia mencoba tetap tenang. "Lalu, kami harus bagaimana, Pak?" tanyanya pelan, dengan suara bergetar. Pak Kades menarik napas panjang. "Ada kompensasi yang akan diberikan. Namun, saya tahu lahan ini sangat penting bagi ibu. Jika ada hal lain yang bisa saya bantu, tolong beritahu." Setelah Pak Kades pergi, Ratna terduduk di lantai dengan mata berkaca-kaca. Lina yang melihat ibunya termenung, mendekat sambil memeluk. "Bu, kita pasti bisa mencari jalan lain. Jangan sedih ya, Bu," katanya lembut. Malam itu, Ratna kembali bersujud panjang. Dengan air mata yang terus mengalir, ia memohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar. Di dalam doanya, ia merasa ketenangan kecil menyusup ke hati, seolah ada bisikan lembut yang berkata, "Bangkitlah, aku bersamamu." Keesokan harinya, kabar tentang ancaman penggusuran tersebar luas di desa. Beberapa tetangga datang ke rumah Ratna untuk memberikan dukungan moral. Salah satunya, Bu Siti, mengusulkan ide untuk mengajukan protes bersama. "Kita harus bersatu, Bu Ratna. Kalau kita semua menolak, pemerintah pasti akan mendengar," katanya penuh semangat. Namun, Ratna hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu Siti. Saya tidak tahu apakah itu bisa berhasil. Tapi saya percaya, kalau kita terus berusaha dan berdoa, pasti ada jalan lain." Di tengah kerumunan, Arif tiba-tiba berkata, "Ibu selalu mengajarkan kita untuk tidak menyerah. Aku yakin kita bisa bertahan meskipun kebun itu hilang. Kita bisa menanam singkong di tempat lain, Bu." Ucapan Arif mengejutkan semua orang, terutama Ratna. Ia tersadar bahwa selama ini anak-anaknya sudah belajar banyak dari perjuangannya. Dengan penuh haru, ia memeluk Arif sambil berbisik, "Ibu bangga padamu, Nak." Beberapa hari kemudian, seorang pria paruh baya datang ke rumah Ratna. Pria itu ternyata pengusaha lokal yang pernah mendengar cerita tentang keripik Ratna. "Bu Ratna, saya adalah Pak Taufik. Saya sering membeli keripik Anda di pasar. Rasanya luar biasa. Dan saya pikir ini punya potensi besar jika dikelola dengan baik," katanya penuh antusias. Ratna sedikit bingung. "Maksud Bapak,
Bagaimana? Tanyanya hati-hati. Saya ingin membantu mengembangkan usaha ibu. Saya bisa menyediakan tempat untuk produksi lebih besar dan bahan baku tambahan. Dengan begitu, ibu tidak perlu khawatir lagi tentang kebun yang akan digusur, jelas Pak Taufik. Ratna menatap pria itu dengan campuran haru dan tidak percaya. Tapi, Pak, saya hanya orang biasa. Apa Bapak tidak rugi membantu saya? Pak Taufik tersenyum. Ibu Ratna, saya percaya bahwa membantu orang yang berusaha keras seperti Anda adalah investasi terbaik. Dengan hati yang penuh syukur, Ratna menerima tawaran itu. Malam itu, ia kembali bersujud dan mengucapkan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah. Kerjasama dengan Pak Taufik membawa perubahan besar dalam usaha Ratna. Kini, ia memiliki ruang produksi kecil yang lebih layak. Beberapa ibu rumah tangga di sekitar mulai dipekerjakan untuk membantu proses pembuatan keripik. Dengan penuh semangat, Ratna membimbing mereka, mengajarkan setiap langkah yang pernah ia pelajari. Keripik ini bukan hanya soal rasa, kata Ratna kepada para pekerja, tapi juga tentang cerita perjuangan kita. Setiap bungkus adalah bukti bahwa kita bisa bertahan meski banyak rintangan. Produksi yang meningkat membuat keripik Ratna kini dijual hingga ke kota. Hasil penjualan yang lebih besar membuatnya mampu memperbaiki rumah yang sudah lama rapuh. Bahkan, ia berhasil membeli perlengkapan sekolah baru untuk Lina dan Arif. Suatu malam, Lina berkata, "Bu, aku ingin jadi seperti ibu ketika besar nanti. Ibu adalah orang paling kuat yang pernah aku kenal." Mendengar itu, Ratna hanya mampu tersenyum sambil menahan air mata haru. Hari penggusuran pun tiba. Meskipun Ratna sudah mempersiapkan diri, tetap saja melihat lahan tempatnya berjuang bertahun-tahun dihancurkan membuat hatinya berat. Ia berdiri di pinggir lahan sambil memegang tangan Lina dan Arif. "Ini bukan akhir dari segalanya. Kita akan memulai lagi dari sini," katanya dengan suara tegas. Beberapa tetangga yang juga terdampak merasa terpukul. Namun, kehadiran Ratna yang tetap kuat memberikan semangat bagi mereka. Ia berkata kepada mereka, "Kita harus bersama-sama menemukan jalan keluar. Kita bisa bangkit, asal kita percaya dan mau berusaha." Kehidupan memang terus memberikan cobaan, tetapi Ratna tidak lagi merasa sendirian. Dukungan dari anak-anaknya, para tetangga, dan Pak Taufik menjadi kekuatan baru baginya. Kini, ia percaya bahwa setiap kehilangan adalah awal dari sebuah peluang baru. Dalam sujud syukurnya malam itu, Ratna berbisik, "Ya Allah, aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU. Terima kasih atas segala cobaan dan nikmat yang Kau berikan. Berikanlah kami kekuatan untuk terus melangkah di jalan MU." Sobat semua, inilah kisah Ratna dan perjuangannya yang menginspirasi. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan dan tetap tegar dalam menghadapi hidup, apapun yang terjadi. Sekali lagi, like, comment, subscribe, dan sebarkan cerita ini kepada orang-orang yang Anda sayangi.